Dalam cinta kasih Tuhan, Ia selalu memperhatikan hidup kita. Tak pernah dibiarkannya kita berjalan sendiri. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau tetap memperhatikan hidup kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, kuasailah kami. Biarlah dalam cinta kasih-Mu kami boleh memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 12 ayat 1-12. Satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan.
Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, tema kita ibadah yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk fokus beribadah kepada Tuhan perlu didukung dengan tempat dan tidak tergoda dengan hal-hal yang dapat menggagalkan kita fokus kepada Tuhan. Bangsa Israel diminta Tuhan menjauhkan serta memusnahkan segala tempat penyembahan bangsa-bangsa lain yang masih ada di tempat yang diduduki oleh Israel. Tidak boleh ada yang tersisa, baik tempat maupun nama dari Allah yang disembah oleh bangsa lain. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel fokus semata-mata kepada Tuhan yang memilih mereka. Tempat-tempat penyembahan, jika masih ada, sangat berpotensi untuk mengalihkan perhatian Israel kepada Tuhan, dan bahkan bukan tidak mungkin mereka akan ikut menyembahnya. Tuhan sangat menegaskan agar mereka benar-benar memelihara kekudusan Tuhan, sehingga kepada mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah memilih tempat di mana mereka harus pergi beribadah. Ibadah Israel harus terpusat untuk menghindari setiap orang untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya. Saudara, hanya di tempat yang Tuhan telah pilih yang diperkenankan bagi Israel untuk beribadah. Dan tempat itu harus steril dari segala bentuk simbol penyembahan kepada Allah lain. Saudaraku, beribadah adalah suatu tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan, dan sebagai wujud iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Saudara, untuk itu di dalam peribadahan kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada aksesori tempat ibadah atau saudara apa yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah menetapkan bagaimana kita harus beribadah kepadanya sehingga ibadah kita berkenan kepadanya. Mari kita semua dalam kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita sehingga dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberi waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Hanya kekuatan Roh Kudus membuat kami dapat memperlakukan dengan baik. Engkau selalu indah dalam hidup kami. Kami percayakan seluruh keberadaan kami dalam kuasa Tuhan. Pelihara, jaga, dan tuntun kami Tuhan. Kasihi kami selalu. Keluarga kami, anak-anak kami, usaha kami Tuhan berkati. Demikian juga untuk setiap sukacita kami Tuhan sempurnakan, baik ketika kami bertambah usia atau menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya kami selalu bersyukur hanya kepadamu. Kami juga sadar ada pergumulan kami, ada kesedihan karena sakit, karena duka, ada tangisan karena pergumulan yang berat. Topang kami untuk melewatinya dalam kuasa dan kasih Tuhan.
Engkau juga memberkati untuk setiap harapan-harapan dari para orang tua kami, agar mereka selalu merasakan dalam masa tua mereka kasih-Mu tetap nyata. Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami yang setia mendengar renungan harian ini, biar tetap teguh menjalani hidup ini dalam kuasa Tuhan. Engkau memberkati para pelayan-Mu agar tetap setia melayani Tuhan, dan tuntun bangsa kami, pemerintah kami, untuk memerintah dengan bijaksana dalam kehendak kasih-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, peliharakan hidup kami, biar damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah berserah diri pada Tuhan, Dia gembala dan kota benteng kita. Mari senantiasa semangat menjalani hidup ini. Haleluya.